Kisah seorang pria yang menikah dengan seorang perempuan yang ternyata dia adalah ratu judi dan pemilik sebuah kasino. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Axel Albert membuang pandangan dari gadis yang kini menjadi tunangannya. Dia sangat marah, sampai ingin menarik lagi cincin yang baru saja disematkan ke jari manis Arabella. Sang tunangan tersenyum bahagia, memang sangat cantik dan anggun, tetapi membuat dirinya merasa muak. Setelah pesta pertunangan usai, Albert langsung protes pada orang tuanya. "Yang aku mau Elena, bukan dia," ucap Axel marah. "Kenapa tiba-tiba begini? Bukannya kamu sudah menyetujuinya sendiri kalau mau ditunangkan dengan putrinya keluarga Gibran?" Jawab Albert. Axel menggigit bibirnya menahan amarah, menyesali dirinya sendiri yang dengan cerobohnya tidak menyelidiki dulu siapa yang akan menjadi tunangannya. Ketika kedua orang tuanya memberi kabar menjodohkan dengan putrinya Gibran, dia langsung saja menerimanya sebab mengira jika gadis itu adalah Elena. "Semua sudah terlanjur. Jika kamu banyak tingkal bisa mencorek nama baik kita, kamu terima saja. Arabella, gadis yang cantik dan cerdas, sangat cocok menjadi pendampingmu," bujuk Albert. "Papamu benar, hanya putri Albert yang pantas bersanding denganmu, karena hanya keluarga dia yang sejajar dengan kita. Sudahlah, jangan mengeluh, sebaiknya kita temui mereka. Tidak enak kalau ditinggal lama-lama," bujuk Maria. "Kamu bukan siapa-siapa, jangan ikut campur," sergah Axel pada mematirinya. "Axel, ya ada sikap kamu," bentak Albert. Axel mengalah bukan karena pasrah, melainkan tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan klien dan teman-temannya. Karena pesta pertunangannya sangat megah dan dihadiri dari berbagai kalangan. Ketika acara makan, Albert sengaja mengajak Arabella keluar ruangan dan duduk di depan halaman gedung. "Axel, pemandangannya indah sekali bukan?" tanya Arabella dengan senyuman lembut. "Arabella, aku ingin meluruskan sesuatu. Sejujurnya, aku mengira orang yang ingin dijodohkan denganku adalah Elena. Tapi kenapa bisa jadi kamu? Dan kenapa aku baru tahu kalau keluarga Gibran memiliki putri lain? Bukannya Elena adalah putri tunggal?" Sela Axel tanpa basa-basi. "Aku adalah kakak kandung Elena, tapi beda ibu. Lebih tepatnya, aku adalah anak haram. Aku lahir 2 tahun sebelum Elena. Jadi, ketika ibuku mengandungku, papa menikah dengan mama Karina. Tapi karena ibu meninggal, makanya aku diserahkan pada papa. Aku tahu kamu pasti kecewa, tapi Elena sudah meninggal sejak lama," jawab Arabella dengan pandangan memelas. "Apa? Bagaimana bisa tidak ada kabar sama sekali?" Pekik Axel sama sekali tidak percaya. "Karena setelah kematian Elena, kesehatan mental mama Karina terganggu. Jika beliau sampai tahu maka akan sangat buruk bagi kondisinya," balas Arabella menangis tilu. "Ceritakan, kapan dan bagaimana kejadiannya?" pinta Axel sangat terpukul. Arabella meneteskan air matanya, menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menatap nanar ke mata Axel. "Tepatnya 10 tahun yang lalu, saat kami berlibur ke Swiss, Elena jatuh dan hanyut di sungai. Sudah seminggu pencarian tapi tidak ditemukan. Dan papa sengaja memblokir soal kabar itu, sebab jika mama Karina mendengar kabar itu lagi bisa gila. Sampai detik ini, beliau menganggap aku sebagai Elena dan mengira yang meninggal adalah aku, karena saat itu jiwanya terguncang," balas Arabella menangis pilu. Axel sangat frustasi. Dia tak sanggup membayangkan Elena yang baru berusia 8 tahun sampai hanyut di sungai. Bisa-bisanya dalam kurun waktu ini dia sama sekali tidak tahu. Axel ingin marah dan mengamuk, tetapi tubuhnya terlalu lemas. Bahkan untuk meneteskan air mata, dia tak memiliki tenaga. "Axel, kamu baik-baik saja?" tanya Arabella. Axel memang baru 1 kali bertemu dengan Elena, tapi pada pandangan pertama dia sudah jatuh cinta. Hanya saja Axel pendam sebab saat itu Elena baru berusia 8 tahun, sedangkan dirinya sudah 17 tahun. Elena, gadis yang sangat cantik memakai gaun ulang tahun, nampak sangat mempesona. Itulah pertama dan terakhir kali Axel bertemu dengan Elena, sebab setelah itu dia kuliah di Amerika dan tidak pernah kembali. Sebenarnya dia memang sudah tidak minat kembali semenjak papanya menikah dengan Maria. Dia tahu jika perempuan yang menjadi ibu tirinya adalah mantan pelacur. Dia tidak dapat menerima mamanya yang berkelas dan baik tergantikan oleh perempuan jalang. "Aku mau pulang, tolong katakan pada kedua orang tuaku jika aku ada urusan penting." Axel langsung beranjak pergi, tetapi dia merasa tangannya ada yang menarik dari belakang. "Axel, tapi ini adalah malam pertunangan kita. Bagaimana bisa kamu meninggalkan aku?" pekik Albella.
Maaf, tapi aku tidak enak badan. Axel mengambakkan tunangannya. Dia memilih ke parkiran dan tidak menyangka bertemu dengan sepupunya yang tengah menggoda seorang gadis. Peter, temani aku ke bar yuk, pinta Axel menatap dingin. Peter yang paham suasana hati saudaranya tengah tidak enak langsung berpamitan pada gadisnya. Pokoknya ini adalah malam pertunangan kamu. Seharusnya kamu ajak dia ke hotel. Sudah zaman apa ini bulan madu menunggu menikah dulu? Ledek Peter. Diam kamu, buruan kamu yang nyetir, aku sedang tidak fokus. Kamu baik saja sih? Coba aku yang punya tunangan secantik itu, sudah aku cicipi. Balas Peter. Axel hanya meringis tak habis pikir kenapa dirinya tidak bisa seperti Peter. Kadang ingin sekali iseng pada seorang gadis dan bersenang-senang, tetapi setiap kali teringat wajah imutnya Elena, dia tidak punya minat sama sekali dengan gadis lain. Bisa dikatakan selama bertahun-tahun Axel tidak pernah pacaran di Amerika. Berbeda dengan Peter yang sudah masuk ke pergaulan bebas dan merasakan berbagai gadis. Peter, aku bilang antar aku ke bar, kamu mau bawa aku kemana ini? Tanya Axel. Aku bosan di sana, lebih baik aku ajak kamu ke suatu tempat yang mengasihkan. Jawab Peter tertawa ngakak. Jika kamu ajak aku ke tempat prostitusi akan aku habisi kau, ancam Axel dengan pandangan tajam. Tenang saja, tapi tempat yang lebih menyenangkan daripada itu. Memang sih tempatnya jauh, berada di pinggiran kota. Makanya kamu kencangkan sabuk pengamatanmu biar kita cepat sampai. Teriak Peter sangat menikmatinya. Axel memejamkan matanya. Jika di suasana hati yang normal dia tidak akan mau mengikuti kegilaan sepupunya. Tetapi malam ini dia pasrah. Bahkan saat mobil yang ditumpanginya melaju dengan kecepatan melebihi batas, dia juga tidak protes. Hati dan pikiran Axel benar-benar kacau. Dia masih belum bisa menerima kenyataan jika gadis kecil yang selama bertahun-tahun ditunggu, kini telah tiada. Setelah perjalanan hampir 2 jam, mobil terparkir di sebuah bangunan kayu tetapi nampak megah. Tempat apa ini? Tanya Axel sambil menguap karena mengantuk. Perjudian. Tidak terkenal di media, tetapi menjadi tempat nongkrong kalangan menengah ke atas karena sebagai tempat berbagai transaksi ilegal dari berbagai negara. Hebat sekali bukan? Dan pelayan di sini sangat cantik sekali, bisik Peter. Sialan, aku tidak minat judi, sergah Axel kesal. Aits, kamu bisa minum-minum dengan puas. Ada tempat VIP yang sunyi, kamu bisa menikmati pandangan dari atas sana, bisik Peter sambil menarik tangannya. Axel menurut saja, sudah jauh-jauh datang kenapa tidak mencoba saja? Dan benar saja, di dalam terlihat begitu ramai. Tetapi dia lebih tertarik dengan ruangan klasik dan semua furniturnya dari kayu jati. Axel, aku sudah pesankan ruangan untuk penyendiri dan minum. Aku main dulu ya, nanti aku menyusul kamu, bujuk Peter. Silakan tuan, ucap pelayan yang cantik dan seksi. Axel hanya mengangguk, tetapi sesampingnya di tempat dia langsung merasa nyaman. Dari tempat duduknya ada jendela yang bisa melihat luasnya hutan yang ditumbuhi pohon semara. Si berandal sialan ini sangat tahu seleraku. Gumam Axel mulai tersenyum. Wanita cantik yang memakai gaun seksi berwarna merah tengah menghitung lembaran uang. Menampakkan tato gambar setengah hati di punggung tangan kirinya berwarna hitam dan ada tulisan Ellen berwarna merah. Kemudian, dengan senyuman puas mulai menyimpan satu persatu gepokan uang tersebut dalam brankas yang begitu besar. Tentu saja semua itu miliknya sendiri, hasil dari usaha perjudian. Sudut bibirnya semakin tersenyum lebar karena malam ini untung banyak. Dia sudah berniat ingin memberikan bonus untuk anak buahnya agar mereka semua ikut senang dan lebih bersemangat kerja. Mataku memang tidak salah melihat Dion. Walaupun usia muda tetapi instingnya kuat. Gumam wanita cantik itu. Tiba-tiba saja pintu terbuka lebar, muncul seorang perempuan yang memakai gaun hitam dan ada tato yang sama persis dengan wanita tadi di bagian punggung tangan kiri sebagai lambang kelompok di tempat hiburan tersebut. Hanya saja tulisannya V dan berwarna hitam. Bos, gawat, di bawah ada tuan yang mengamuk karena ditolak oleh Gaby. Apakah sudah ditangani? Tanya Ellen santai. Sangat sulit karena dia termasuk orang yang berpengaruh di daerah sini dan memiliki kekuasaan tinggi sehingga takut bagi kita untuk menyinggungnya. Jawab V takut. Ellen menyeringai, menunjukkan gigi gingsulnya yang membuat dirinya semakin mempesona. Aish, merusak kesenanganku saja. Umpat Ellen langsung beranjak pergi. Semua memanggilnya bos. Di usia yang begitu muda menjadi pemimpin tempat hiburan, perjudian, banyak yang mengatakan dia melakukan bisnis haram. Tetapi bagi anak buahnya, yang pernah hidup menderita, Ellen merupakan seorang pahlawan karena sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Dengan langkah yang mantap dan kepala ditegakkan penuh percaya diri, Ellen menuruti tangga dengan anggun. Semua mata tertuju padanya, sebab tidak biasanya pemilik tempat hiburan yang melegenda ini keluar di kerumunan umum.
Apalagi yang menjadi pusat perhatian adalah bentuk tubuh Ellen yang begitu aduhai. Mungkin jika yang tidak tahu, mengira kalau Ellen melakukan operasi plastik. Sebab segala hal dalam dirinya indah dan sempurna. Siapakah yang berani membuat keributan di tempatku, bahkan mengganggu orangku? Tanya Ellen tegas. Oh, tidak disangka, Ratu Judi yang dirumorkan memiliki kecantikan bak bidadari. Rupanya masih begitu muda. Dengan segala hormat saya mengakui dan meminta maaf atas kelancangan saya. Jawab seorang pemuda tampan dengan penuh kegaguman. Ellen melirik ke arah suara. Cukup tampan dan dari batu berlian di cincin tahu siapa lelaki tersebut, Ellen merubah sikapnya menjadi lebih sopan. Tuan, Anda seharusnya tahu jika ini tempat untuk berjudian, bukan tempat menjual tubuh, balas Ellen dengan nada kalem. Pemuda tersebut tengah mabuk, begitu melihat Ellen sudah tidak tertarik lagi dengan Gaby, melainkan mendekati ke arah sang ratu judi dengan sempoyongan. Apakah Anda ini benar-benar manusia? Sungguh pahatan yang sangat sempurna. Puji lelaki tersebut yang membuat Ellen merasa jijik. Ellen tidak gentar, malah melangkah maju seolah ingin menantang. Matanya seperti elang yang memancarkan aura yang kuat. Tetapi tiba-tiba saja langkahnya dihadang oleh salah satu anak buahnya. Bos, sebaiknya Anda kembali ke atas, biar saya yang menyelesaikan masalah ini. Sela pemuda tampan penuh keberanian. Dion, tidak perlu khawatir, tidak ada hal yang tidak bisa aku tangani, jawab Ellen menyeringai. Tapi tugas saya di sini adalah menjaga Anda, bos, bujuk Dion. Hei, biarlah aku bermain sebentar aja, sudah lama tidak memiliki permainan yang menarik, balas Ellen santai. Sungguh mempesona, bolehkah saya mengenal Anda lebih dekat? Ucap pemuda mabuk tadi tak sabar. Jangan terburu-buru tuan, sebaiknya perkenalan dulu diri Anda, jawab Ellen santai. Nama saya Peter Albert, pewaris tunggal perusahaan berlian terbesar di wilayah ini. Jika Anda mau menjadi istri saya, maka setiap hari bisa bergonta-ganti perhiasan yang Anda inginkan. Ellen tertawa seperti penyihir jahat yang mendapat mangsa. Akan tetapi tetap saja tawanya tersebut sangat memikat dan membius mata para lelaki yang hadir di tempat tersebut. Terima kasih atas tawaran Anda, tetapi saya tanpa menikah sekalipun masih bisa hidup mewah dan membeli apapun yang saya mau. Tolak Ellen tanpa basa-basi. Jangan sombong, dengan sekali kata yang kekuatan dari mulut saya, tempat ini bisa hancur, teriak Peter mulai marah. Ellen yang awalnya sopan menjadi jengah. Yah, itu memang sama sekali bukan gayanya. Oh, menggunakan kekuasaan untuk menekanku. Apakah kamu tidak malu sebagai lelaki sejati menindas wanita cantik dan lemah sepertiku? Ejek Ellen merubah ucapannya ke bahasa non-formal. Sungguh gadis menarik, dan saya suka itu, balas Peter tak kalah. Bagaimana kalau kita bertanding judi? Kalau kamu kalah, segera keluar dari sini, tantang Ellen. Baik, tapi jika menang, bersediakah malam ini menemani? Tawar Peter. Tentu saja, jika aku kalah tidak akan rugi menemani laki tantu sepertimu, jawab Ellen menggoda. Tantangan yang mendebarkan itu sontak saja menghentikan aktivitas yang lain. Mereka lebih tertarik ingin melihat bagaimana permainan Ellen yang selama ini dikenal sebagai ratu judi, tetapi jarang terjun secara langsung. Setelah semua disiapkan, Ellen dan Peter mulai bermain. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi ratu judi untuk mengalahkan pemuda sombong tersebut. Semua tertawa, mempermalukan Peter yang kalah telak dan tidak bisa berkutik. Pintu keluar ada di sana, Tuan Peter yang terhormat, pinta rindu tersenyum manis. Bukannya Peter marah tetapi malah semakin terpesona. Ketika Ellen berniat ingin kembali ke ruang pribadinya, tiba-tiba saja datang pemuda lain yang jauh lebih tinggi dan lebih tampan, memiliki aura kuat dan tatapan tajam. Pemuda tersebut menarik tangan Peter secara paksa dan menyuruhnya duduk tenang. Ellen cukup terpana juga dengan pemuda yang menurutnya paling tampan dari yang pernah ditemui. Tetapi itu hanya sesaat, sebab dia bukan perempuan yang mudah akan menyerahkan hatinya pada lelaki. Berapakah yang minta juga saya menginginkan Anda? Tantang pemuda tersebut tanpa basa-basi. Anda pastinya baru datang kemari ya? Tempat ini hanya untuk perjudian, bukan menjual tubuh, jawab Ellen santai tapi tegas. Kalau begitu saya menantang Anda sebagai pemilik tempat hiburan besar ini untuk taruhan judi. Oh, sungguh hari yang indah. Malam ini ada dua lelaki tampan yang mau menghibur kejenuhan saya. Lalu apa yang bisa Anda tawarkan? Jika tidak menarik lebih baik saya tidur saja, tantang Ellen. Perkenalkan diri, nama saya Axel Albert. Mengenai taruhan terserah Anda mau meminta apa yang sekiranya membuat Anda tertarik. Semua orang berbisik-bisik sebab keluarga Albert merupakan keluarga terkaya.
Sungguh tontonan yang disesalkan bila dilewatkan. Dengan senyuman licik, Ellen mendekati Axel dan menarik dasi Axel menghirup dalam-dalam aroma mangsa baru yang sangat besar. Axel tersentak sebab Ellen begitu berani dan sangat dominan. Saya menginginkan seluruh saham dan aset Anda. Bagaimana? Apakah masih berani? Tawar Ellen sambil melepaskan jemarinya dari dasi Axel. Baiklah, tapi jika saya menang menginginkan dirimu, jawab Axel penuh keyakinan.